Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Beberapa hari ke depan, orang-orang di seluruh penjuru dunia akan merayakan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang, tepatnya pada tanggal 14 Februari. Umumnya, Hari Kasih Sayang ini dipahami sebagai hari raya untuk menyatakan kasih sayang kepada kekasih di dalam konteks hubungan kasih asmara antara laki-laki dengan perempuan, meskipun sebetulnya tidaklah demikian. Seperti kita ketahui, Hari Kasih Sayang sejatinya merupakan hari raya untuk menyatakan kasih sayang kepada sesama manusia secara universal. Itulah sebabnya di kesempatan ini saya juga mau berbagi kisah tentang kasih kepada sesama manusia sebangsa dan setanah air Indonesia. Bagi yang tidak tahu, saya beritahu bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Februari 2023, Nahdlatul Ulama atau lebih populer singkatannya NU, yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, merayakan hari lahirnya yang ke-1 abad di Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Perhitungan itu berdasarkan sejarah lahirnya NU pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 kalender Hijriah, sehingga pada tanggal 7 Februari 2023 atau 16 Rajab 1444 menjadi tepat 1 abad atau 100 tahun. Tentu fokus perhatian kita tidak pada gelaran acara akbar tersebut yang dihadiri oleh sejutaan umat Islam dari berbagai kota dan daerah di Indonesia, melainkan pada kisah kasih toleransi yang mewarnai perhelatan akbar tersebut. Untuk itu mari kita saksikan video-video berikut. Saudara, hampir seluruh gereja di kota Sidoarjo sejak Senin malam hingga Selasa malam lalu membuka posko bagi para peserta peringatan Hari Ulang Tahun 1 Abad Nahdlatul Ulama. Bahkan sejumlah gereja menyediakan tempat sholat bagi para nahdliyin dan video tersebut sempat viral di media sosial. Salah satu gereja yang membuka posko peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama pada Selasa lalu adalah GPIB Bethesda. Pihak gereja sengaja membuka posko yang diperuntukkan bagi peserta peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Kompleks Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Bahkan pihak gereja mempersiapkan 2 ruangan yang diperuntukkan bagi peserta untuk beristirahat dan bahkan dipersiapkan untuk melaksanakan sholat. Video ini pun sempat viral di sejumlah media sosial. Dalam video nampak sejumlah peserta tengah melaksanakan sholat berjamaah di dalam gereja yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tak hanya menyediakan tempat untuk beristirahat dan tempat untuk melaksanakan sholat, pihak gereja pun turut menyumbangkan ratusan paket nasi yang disalurkan ke kantor kelurahan bagi para peserta peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang berasal dari seluruh penjuru tanah air. Menurut Pendeta Elik Hartono Unpapar, pembukaan posko bagi para peserta peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama tersebut dilakukan atas inisiatif sang pendeta bersama pengurus gereja yang berada di pusat kota Sidoarjo ini. Kami juga menyadari yang datang menurut informasi lebih dari 1 juta. Nah, tentu tamu yang begitu banyak perlu tempat untuk menginap. Makanya kami dari gereja dengan sukacita menyambut, membuka diri untuk saudara kami dari pengunjung atau utusan-utusan daerah dalam rangka 1 abad NU
Untuk bisa, kalau memang tidak ada tempat, kami menyediakan tempat walaupun katakanlah sekedarnya. Yang penting mereka bisa tidur, mereka bisa makan, mereka bisa istirahat, dan yang terutama mereka bisa mengikuti kegiatan 1 Abad NU. Hal ini mereka lakukan selain atas dasar toleransi dan kerukunan antar agama, juga dilandasi oleh rasa solidaritas antar sesama umat manusia. Apalagi, Nahdlatul Ulama melalui bansernya selalu melakukan penjagaan di setiap gereja-gereja pada perayaan Hari Besar Keagamaan umat Kristiani. Jack Robi, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah SMP dan SMA Katolik di Sidoarjo menyediakan gedung-gedung sekolahnya untuk menginap para anggota Banser dari berbagai daerah yang akan mengikuti peringatan 1 Abad NU di Gor Sidoarjo. Tidak hanya tempat menginap, namun juga menyiapkan konsumsi gratis. Pemirsa, beginilah situasi di salah satu ruangan di SMP dan SMA Katolik Untung Suropati di Sidoarjo. Sejumlah tas milik para anggota Banser dan Ansor memenuhi ruangan aula. Ruangan ini disulap menjadi tempat menginap para anggota Banser dan Ansor. Pihak sekolah mempersilahkan panitia 1 Abad NU untuk memanfaatkan sebagian ruangannya untuk menginap. Pihak sekolah Katolik mengaku senang bisa berkontribusi dalam peringatan 1 Abad NU karena NU dinilai sebagai ormas Islam yang sangat menjaga toleransi antar umat beragama. Tidak hanya tempat menginap, namun pihak sekolah juga menyiapkan makanan gratis. Kami sediakan yaitu aula dengan sarana mungkin tempat tidur untuk istirahat transit sementara, kemudian tempat untuk ya makan siang atau makan malam, yaitu di kantin ini nanti ada makan. Saudara, ada yang sedikit tersisa dari peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada momen keberagaman yang tertangkap saat peringatan 1 Abad NU yang lalu, di mana jemaat gereja di sana menyiapkan posko untuk warga Nahdiyin yang ingin beristirahat. Masyarakat di kota Sidoarjo antusias menyambut resepsi akbar 1 Abad Nahdlatul Ulama yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo. Tak terkecuali pengurus dan jemaat Gereja Kristen Indonesia Kota Sidoarjo. Mereka mendirikan posko bagi warga Nahdiyin yang menghadiri peringatan 1 Abad NU. Posko ini disiapkan untuk warga yang berasal dari luar kota. Salah satu peserta mengaku senang dengan adanya posko ini karena warga berantusias menjaga kerukunan beragama. Dan ketika napak di sini luar biasa, seluruh agama juga ikut berpartisipasi, kebersamaan. Memang sesuai jargon NU yang dibangun untuk kegiatan ini adalah merawat jagat, membangun peradaban. Jadi Indonesia dirawat, jagat Indonesia oleh semuanya untuk bagaimana membangun peradaban Indonesia yang luar biasa. Indonesia adalah masyarakat yang humanis, harmonis. Pengurus GKI Sidoarjo juga merasa senang bisa turut membantu warga Nahdiyin. Selain tempat istirahat, di posko ini juga disediakan makan dan minuman gratis. Kita bersyukur Sidoarjo menjadi tempat dipercaya untuk tuan rumah 1 Abad NU. Jadi kita sesama manusia juga kita saling membantu untuk saudara-saudara kita umat muslim bisa ikut turut serta lah, kita ikut senang 1 abad ini bisa kita meriahkan bersama-sama walaupun berkaitan dengan keyakinan kita berbeda tetapi kita saling membantu. Posko 1 Abad NU ini dibuka selama 24 jam selama acara peringatan 1 Abad NU berlangsung. Tim Liputan, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Sahabat-sahabat Kristus, salam kasih sayang dalam toleransi. Kita sudah menyaksikan video sejumlah peserta acara akbar 1 Abad NU di Sidoarjo yang sangat kusuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah dalam gedung gereja. Tentu hal itu merupakan pemandangan yang tidak biasa, sehingga tidak mengherankan jika kemudian menjadi viral di jagat media sosial.
Banyak komentar positif ditujukan kepada gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen di Sidoarjo yang membuka pintu gerbang lebar-lebar untuk menyambut peserta acara Akbar 1 Abad NU. Tentu komentar-komentar positif tersebut menjadi sesuatu yang membanggakan hati kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Karena ternyata umat Kristen betul-betul telah melakukan firman Allah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya firman Allah yang menjadi menu sarapan hari ini mengingatkan bahwa kasih yang sejati dari Tuhan itu melebihi jati diri seseorang sebagai bagian dari sebuah bangsa. Itulah sebabnya Tuhan tidak hanya melarang umat Israel untuk menuntut balas dan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsanya, tetapi lebih daripada itu juga mengingatkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi secara tegas Tuhan memerintahkan umatnya untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali sebagai sesama manusia, terlepas dari kebangsaannya, sukunya, status sosialnya, jenis kelaminnya, agamanya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa orang-orang yang tidak seagama dengan kita, meskipun mereka bukan merupakan saudara seiman, tetaplah merupakan saudara dalam kasih. Amin.